Tapi Hana, semua ini memang salah Ma. Hana tidak ingin membahasnya lagi Mama. Lebih baik sekarang kita makan karena Hana sudah sangat lapar. Hana mengelus pundak Mama Rita. Ia sungguh tidak ingin membahas masa lalunya yang menyedihkan itu. Mama Rita akhirnya mengangguk. Tunggu sebentar. Mama akan menyalin sambalnya lebih dulu. Ucap Mama Rita yang diangguki oleh Hana. Di meja makan Hana melihat salah satu makanan kesukaannya sudah terhidang. Kenapa Mama banyak sekali memasak makanannya? Tanya Hana. Mama memang sengaja memasak banyak untukmu. Balas Mama Rita sembari meletakkan masakan baru di atas meja. Hana melebarkan senyumannya. Terima kasih Mama. Hana akan menghabiskan masakan Mama yang tiada tandingannya ini. Ucap Hana. Mama Rita tersenyum lalu menarik kursi untuk duduk. Biar Mama yang mengambilkan nasi untukmu. Mama Rita menahan pergerakan Hana yang hendak mengambil piring. Hana mengangguk seraya tersenyum. Kali ini ia ingin merasakan dimanja oleh mamanya sebelum sebentar lagi ia menjadi istri Dika. 2 hari kemudian. Setelah kemarin keluarga Hana dan keluarga Dika melakukan pertemuan untuk pertama kalinya untuk membahas masalah pernikahan mereka, akhirnya hari ini acara pernikahan itu dilangsungkan. Karena Hana dan Mama Rita tak lagi memiliki rumah selain apartemen, akhirnya acara pernikahan disepakati dilaksanakan di rumah orang tua Dika. Diapit oleh Rania dan Kiara, Hana nampak sangat cantik dengan kebaya putih yang melekat indah di tubuhnya. Senyuman palsu pun akhirnya terbit di bibir Hana saat orang-orang yang sudah duduk di tempat acara tersenyum ke arahnya. Senyuman palsu Hana pun luntur seketika saat melihat sosok pria yang kini duduk di samping penghulu. Papa, ucap Hana dalam hati menatap pria yang telah menggoreskan luka di hatinya dan mamanya. Hana menghela nafas sesaat. Walaupun sudah tahu jika papanya lah yang akan menjadi wali pada pernikahannya hari ini, namun tetap saja Hana dibuat terkejut melihat sosok papanya setelah beberapa tahun tak pernah lagi bertemu dengannya. Kiara dan Rania terus berjalan membimbing Hana hingga akhirnya duduk di samping Dika. Hana, lihatlah, Dika sangat tampan bukan? Bisik Rania sebelum pergi dari sisi Hana. Hana menggelengkan kepalanya. Biasa saja. Balasnya turut berbisik. Padahal sejak tadi ia sama sekali tidak berani melihat wajah Dika. Rania menghela nafas panjang lalu berjalan menjarak dari sisi Hana. Rania, dia Papa Hana? Tanya Kiara menatap pada Papa Hana. Rania mengangguk. Kenapa kemarin dia tidak ikut dalam pertemuan keluarga? Tanya Kiara merasa bingung. Apalagi sejak kemarin keluarga Dika tidak ada menyinggung soal Papa Hana selain menjadi wali pernikahan Hana hari ini. Entahlah. Mungkin dia ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan kemarin Kia. Balas Rania asal karena Rania tidak ingin Kiara mengetahui kejadian yang sebenarnya tentang hidup Hana. Kiara mengangguk saja. Pandangan mereka pun kini fokus menatap Dika yang tengah berjabat tangan dengan Papa Hana setelah melakukan sesi permintaan maaf pada orang tua kedua belah pihak. Dengan hanya satu tarikan nafas, akhirnya Dika pun berhasil membuat status Hana berubah menjadi istrinya. Hana tak dapat membendung air matanya. Walau hanya menikah karena keterpaksaan satu sama lain, namun menurutnya pernikahan bukanlah hal main-main. Tuhan, kuatkan aku dalam menjalani pernikahan ini ke depannya. Batin Hana penuh harap. Hana, selamat atas pernikahanmu. Kiara dan Rania datang menghampiri Hana setelah Hana selesai bersalaman dengan Mama Rita. Terima kasih, Kia, Rania. Balas Hana dengan tersenyum lembut. Aku harap pernikahanmu dan Dika berjalan dengan lancar dan kalian selalu hidup bahagia. Tutur Rania. Aku harap juga begitu. Balas Hana sekenanya. Hana, Rania dan Kiara pun mulai terlibat perbincangan ringan. Begitu pula dengan Dika yang kini sedang berbincang dengan William dan Gary. Sedangkan Mama Rita berbincang dengan Mama Puspa dan Papa Indra. Jangan tanyakan kemana Papa Hana, karena pria itu sudah berpamitan beberapa menit yang lalu dengan wajah sedihnya. Entah apa yang membuat wajah pria parubaya itu bersedih.
Sebagai anak, Hana mencoba tak memperdulikannya dan membiarkan papanya pergi begitu saja. Acara hari itu pun terus berlanjut hingga berakhir pukul 2 siang. Karena pernikahan Hana dan Dika diadakan secara dadakan, acara hari itu hanya diisi dengan acara akad dan acara hiburan sederhana. Satu persatu keluarga dan teman-teman Hana dan Dika pun mulai berpamitan untuk pulang. Begitu pula dengan Mama Puspa yang memilih pulang ke apartemen Hana. "Mama, kenapa Mama tidak menginap di sini saja?" Hana merasa berat membiarkan mamanya tinggal sendiri di apartemennya. "Mama di apartemen saja. Lagi pula Mama ingin bersiap untuk kepulangan besok hari," tutur Mama Rita. Hana menghela nafas panjang. "Kalau begitu Hana ikut Mama saja. Hana ingin membantu Mama," ucap Hana dengan wajah penuh permintaan. Mama Rita menggeleng pelan. "Hana, saat ini kau sudah menikah. Kau tidak bisa mengambil keputusan seorang diri. Kau harus meminta izin pada suamimu kemanapun kau pergi." Mama Rita mengelus lembut rambut Hana. Mama Puspa yang sedikit mencuri dengar percakapan Hana dan Mama Rita pun menyusul Dika yang tengah berbincang dengan Papa Alex. Tak lama, Dika pun menghampiri Mama Rita dan Hana. "Malam ini kita tidur di apartemenmu saja," ucap Dika pada Hana hingga membuat pandangan Hana kini teralihkan padanya. "Apa kau serius?" Wajah Hana berubah ceria. Dika mengangguk membenarkan. Mama dengar itu. Dika mengajak untuk tidur di apartemen Hana saja malam ini." Mama Rita tersenyum. "Baiklah kalau begitu," balas Mama Rita turut senang karena malam ini Hana bisa tidur di apartemennya bersama dengannya. "Ayo masuk," ajak Hana pada Dika saat ia sudah membuka kunci apartemennya. Dika mengangguk lalu mengikuti langkah Hana dan Mama Rita. "Hana, ayo bawa suamimu masuk ke dalam kamarmu untuk istirahat," ucap Mama Rita pada Hana. Hana menatap pada Dika yang terlihat masih sibuk menatap ke setiap sudut apartemennya. "Dika, ayo masuk ke kamar untuk istirahat," ajak Hana dengan menahan rasa malu di dadanya karena mengajak Dika masuk ke kamarnya. Dika mengalihkan pandangan pada Hana lalu mengangguk. Saat ini tubuhnya sudah sangat lelah seharian menjamu tamu dan sudah butuh istirahat. "Kalau begitu Mama masuk ke kamar dulu," ucap Mama Rita yang diangguki Hana dan Dika. Hana pun turut melangkah menuju kamarnya diikuti oleh Dika. "Maaf jika kau tidak nyaman tidur di sini," ucap Hana tak enak hati karena ukuran kamarnya yang jauh lebih kecil dari kamar apartemen Dika. "Tak masalah," balas Dika dengan datar. Pandangan Dika pun jatuh pada ranjang yang hanya berukuran 160 cm. Ukuran ranjang itu cukup membuat jarak di antara mereka terkikis jika tidur bersama di atas sana. "Aku bisa tidur di kamar Mama jika kau merasa tak nyaman," ucap Hana seolah paham pemikiran Dika. "Tidak perlu. Kau bisa berbagi ranjang denganku malam ini," balas Dika tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Hana mengangguk paham. Ia ingat di salah satu poin perjanjian jika Dika tidak menginginkan tidur terpisah dengannya. Bukan tanpa alasan Dika melakukannya, Dika hanya tidak ingin memperlakukan Hana sama seperti Kiara di awal pernikahannya. Hana melangkahkan kakinya menuju lemari pakaiannya. Mengambil setelan baju tidurnya lalu masuk ke kamar mandi. Melihat tubuh Hana yang sudah lenyap dari balik pintu, Dika pun memilih mengeluarkan pakaian tidurnya dari koper yang ia bawa. 20 menit berada di kamar mandi, Hana pun keluar dengan setelan pakaian tidurnya. Tubuhnya dibuat terkejut saat mendapati Dika berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. "Apa kau ingin masuk ke kamar mandi?" tanya Hana tanpa menatap wajah Dika. Dika hanya diam lalu melewati tubuh Hana begitu saja masuk ke dalam kamar mandi dan menutup rapat pintunya. Hana menghela nafas panjang. "Sabar Hana," gumamnya lalu mencoba untuk tersenyum. Ia harus menguatkan hati dan tubuhnya menghadapi sikap dingin tak tersentuh suaminya itu. Di dalam kamar mandi, Dika nampak termenung sambil menatap cermin wastafel di depannya.
Pemikirannya mulai bertanya-tanya kenapa Hana dan kedua orang tuanya sampai menjual rumah lamanya dan lebih memilih tinggal di apartemen yang cukup sempit. Dika mencoba menghapus rasa penasarannya dan memilih untuk melanjutkan kegiatannya di kamar mandi. 2 hari kemudian, pagi itu Hana sudah kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa berangkat bekerja ke rumah sakit. Sedangkan Dika, suaminya itu terlihat seperti tidak pergi ke rumah sakit melihat pakaian yang Dika kenakan lebih pantas dibawa bekerja di perusahaan. Dokter Hana. Fitri terlihat mengejar langkah Hana. Hana menghentikan langkahnya lalu memutar tubuhnya ke belakang. Fitri, ada apa kau mengejarku? Tanya Hana dengan tatapan bingungnya. Dokter Hana, apa kau tahu jika ada berita jika Dokter Dika sudah menikah? Tanya Fitri dengan nafas naik turun akibat berlari. Hana terdiam. Bagaimana mereka bisa tahu? Tanyanya dalam hati. Entahlah. Memangnya kenapa? Tanya Hana kembali. Hana pun kembali melanjutkan langkahnya diikuti Fitri. Berita tentang pernikahan Dokter Dika membuat dokter wanita muda di rumah sakit ini patah hati. Mereka sangat penasaran dengan siapa Dokter Dika menikah. Bisik Fitri. Fitri, kenapa kau jadi ikut menceritakan orang lain seperti ini? Hana menggelengkan kepalanya melihat Fitri begitu bersemangat menceritakan pernikahan Dika. Tentu saja dokter. Pemberitaan pernikahan Dokter Dika sudah menjadi topik hangat di rumah sakit sejak kemarin dokter tidak bekerja. Terang Fitri. Apa mereka sangat penasaran dengan siapa Dokter Dika menikah? Hana berusaha mengorek sedikit informasi dari Fitri. Fitri mengangguk cepat. Mereka ingin tahu wanita mana yang beruntung bisa mendapatkan Dokter Dika mengingat sikap Dokter Dika yang sangat dingin kepada semua orang. Terang Fitri. Dan wanita itu adalah aku. Tapi aku tidak seberuntung yang mereka katakan karena Dika menikahiku karena keterpaksaan. Jawab Hana dalam hati. Saat melewati lorong rumah sakit, Hana dapat mendengar suara para perawat yang turut membahas pernikahannya dan Dika 2 hari yang lalu. Beberapa perawat pun turut merasa geram karena dokter incaran mereka kini telah memiliki seorang istri. Apa mereka begitu patah hati mendengar Dika telah menikah? Bagaimana bila mereka tahu jika wanita yang menikah dengan Dika itu adalah aku? Bagaimana tanggapan mereka nantinya? Hana terus berjalan seolah tak memperdulikan ucapan para perawat yang tidak menyadari keberadaan dirinya sebab terlalu fokus bercerita. Di perusahaan Fernandes, Dika terlihat tengah sibuk mempelajari beberapa dokumen di atas meja kerjanya. Satu persatu halaman Dika baca agar tidak ada satupun data yang terlewatkan. Walau tidak menempuh pendidikan di bidang bisnis dan manajemen, namun Dika terlihat cukup lihai mempelajari hal apa saja yang berkaitan dengan perusahaannya. Wajar saja, sejak menempuh sekolah menengah atas, Dika sudah mulai belajar bisnis dengan membantu Papa Indra di perusahaannya dan juga sudah melakukan kerjasama dengan Gary di bidang bisnis. Kau tidak lupa bukan dengan janjimu jika kau sudah menikah? Ucap Papa Indra membuat perhatian Dika terlalihkan dari setumpuk dokumen di depannya pada Papa Indra yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Dika menganggukkan kepalanya. Aku tidak melupakannya, Pa. Balas Dika. Papa Indra menepuk pundak Dika. Bagus. Berarti mulai saat ini kau sudah harus fokus membantu Papa di perusahaan. Ucap Papa Indra. Aku akan melakukannya. Namun aku juga akan tetap bekerja di rumah sakit jika diperlukan. Ya, Papa tidak melarangmu bekerja sesuai dengan hobimu. Namun saat ini Papa hanya ingin kau mulai menggantikan Papa bekerja di perusahaan mengingat umur Papa yang tak lagi muda. Suara Papa Indra terdengar parau. Dika dapat menangkap kesedihan di raut wajah Papa Indra. Papa tidak perlu khawatir untuk itu. Aku akan berusaha membagi waktuku dengan baik. Jelas Dika. Papa Indra melebarkan senyumannya. Terima kasih, Dika. Kau memang anak Papa yang pekerja keras. Papa Indra kembali menepuk pundak Dika. Andai saja adikmu mau turut bekerja di perusahaan, Papa pasti sangat senang. Lirih Papa Indra. Dika terdiam.
Papa Indra memang menginginkan adiknya untuk mengurus perusahaan cabang yang saat ini tengah berkembang, namun adiknya menolak dengan keras dan lebih memilih bekerja sesuai hobinya. Sudahlah, Pak. Suatu saat nanti dia pasti akan mewujudkan keinginan Papa. Lagi pula saat ini dia baru saja menyelesaikan studinya. Ucap Dika menenangkan hati papanya. Papa Indra tersenyum. Semoga saja. Balasnya kemudian. Suara decitan pintu yang terdengar cukup keras akibat didorong dari luar tak berhasil membangunkan tidur Hana. Dika menatap ke arah ranjang di mana Hana tengah tertidur dengan jas dokter yang masih melekat di tubuhnya. Guratan lelah tercetak jelas di wajah Hana. Kening Dika mengkerut. Memikirkan hal apa yang dikerjakan istrinya itu di rumah sakit hingga tertidur seperti ini. Dika memutuskan tatapan matanya dari Hana dan meletakkan tas kerjanya di atas meja kecil di sudut ruangan. Dika kembali menatap Hana yang masih terlelap dengan mulut sedikit terbuka sambil membuka kancing kemejanya. Kepalanya dibuat menggeleng mengingat Hana pasti sudah tertidur lebih kurang 2 jam setelah ia pulang bekerja karena hari sudah malam. Setelah menanggalkan satu persatu kancing kemejanya, Dika segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang sudah terasa lengket. Dia belum bangun juga. Lidah Dika berdecak melihat Hana yang masih nyaman dalam tidurnya sedangkan ia sudah selesai membersihkan diri di kamar mandi. Dika memilih mendekat ke arah ranjang untuk membangunkan istrinya yang masih terlelap. Tanpa bersuara Dika mencondongkan tubuhnya lalu menepuk pelan pundak Hana untuk membangunkannya. Tak memakan waktu lama, mata yang tertutup rapat itu pun perlahan terbuka. Hana hampir saja dibuat berteriak saat melihat wajah Dika yang begitu dekat dengan wajahnya.